Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrori SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Batang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melakukan pembelajaran uji kinerja di kelas 7 secara luring dengan materi iman kepada malaikat. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini berjumpa lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Syabra. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Semoga dengan doa ini pembelajaran kita pada kesempatan ini bisa berjalan dengan lancar ya. Selanjutnya mari kita membaca surat Al-Insyirah sebanyak 1 kali ya. Silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka bisra alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Oke, kita sudah berdoa dan sudah membaca surat Alam Nasroh sebanyak 1 kali. Semoga diberi kelancaran ya. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian semua. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Tidak ada, masa semua ya? Alhamdulillah, berarti kita masih diberi kesehatan. Nah, karena kalian masih diberi kesehatan, tidak henti-hentinya Pak Guru menyampaikan kalian harus tetap semangat belajar ya. Karena modal awal dalam melakukan pembelajaran kalian yang pertama itu harus sehat. Sehat jasmani maupun sehat rohani. Kalau sudah sehat, tubuh kalian juga harus siap dalam melakukan pembelajaran. Ya, coba yang bajunya belum rapi, siapa dirapikan dulu? Ya, nah hasduknya dirapikan, kerudungnya dirapikan. Itu hasduknya nggak pakai kolong, nah, dipakai biar rapi. Ya. Kalau tubuh kita sudah siap semuanya, rapi dalam berpakaian, siap pikirannya sudah siap, nanti ketika pembelajaran itu kita siap melakukan menerima ilmu ya. Jangan sampai kita dalam melakukan pembelajaran itu mental kita atau tubuh kita tidak mau menerima ilmu ya, percuma ya. Makanya kita kalau sebelum berangkat sekolah kan harus mandi dulu kan. Biar apa? Biar sehat, biar gak ngantuk. Tuh, ya. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembelajaran melanjutkan materi yang sebelumnya, ya. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Al-Qur'an dan hadis. Ada yang tahu surat apa yang sudah kita pelajari?
Nisa dan An-Nahl. Surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Bagus sekali, masih ingat ternyata ya. Lah hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang salah satu makhluk Allah yang diciptakan berbeda dengan kita, ya, yang terbuat dari cahaya. Ada yang tahu makhluk apa itu? Malaikat. Sudah ada yang tahu belum berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Bagus sekali. Ada yang tahu malaikat apa aja? Jibril, Mikail, Israfil, Nakir, Mokib, Waduh, luar biasa sekali pengetahuan kalian tentang malaikat ya. Mungkin kalian sudah mempelajarinya dulu di SD ya? Atau ada yang sekolah di madrasah diniyah? Juga dipelajari biasanya ya? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat ya. Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Terus malaikat itu siapa? Sifat-sifatnya bagaimana? Kita hari ini akan mempelajari itu ya. Nah, sebelum kalian kita melakukan pembelajaran, Pak Guru akan melakukan post test dulu ya. Di mana post test ini adalah untuk mengukur kesiapan kalian, mengukur kemampuan kalian awal dalam memahami materi iman kepada malaikat. Bawa HP semuanya ya? Oke, silahkan bisa dibuka HP-nya. Ya, HP-nya bisa dibuka. Terus coba kalian buka link ini. Buka Google Chrome ya. Di HP kan ada Google Chrome-nya. Nah, coba ketik ini. Atau kalian buka grup WA ya. Itu sudah saya kirim di grup WA ya. Silahkan tinggal kalian klik link yang sudah saya kirim. Kalau yang tidak bawa HP nanti bisa pakai komputer, ketikkan link itu di slide itu ya. Nanti kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan nanti kita akan melanjutkan pembelajaran. Itu ya? Paham? Nah, silakan dikerjakan dulu. 5 menit ya? Cukup 5 menit. Silakan. Buka HP-nya. Oke, anak-anak, kalian sudah mengerjakan post test ya. Hasilnya sudah tersimpan di Pak Guru. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran pada hari ini, yaitu seperti yang sudah saya tadi katakan, yaitu tentang iman kepada malaikat ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian iman kepada malaikat dan mengomunikasikan kandungan dalil Al-Quran dan hadis Nabi yang terkait iman kepada malaikat dengan menggunakan kata-kata sendiri. Itu tujuan pertama ya. Jadi tujuan pertamanya adalah kalian bisa mengerti apa itu pengertian dari iman kepada malaikat. Harus paham nanti ya.
Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kalian bisa membedakan nama-nama serta tugas dari malaikat. Ya. Tadi kalian sudah tahu nama-nama malaikatnya. Ya. Tapi selain kalian harus tahu nama-namanya, kalian juga harus bisa membedakan yaitu tugas-tugas dari masing-masing malaikat. Ya. Nah, setelah ini nanti kita akan melakukan pembelajaran. Pembelajaran hari ini yang kita laksanakan menggunakan namanya project based learning. Ya, apa itu project based learning? Project based learning itu adalah pembelajaran di mana kita semua atau kalian nanti akan melakukan semacam pembuatan project. Ya, projectnya yaitu membuat video. Membuat video di mana dalam video itu nanti kalian harus menyertakan materi-materi terkait iman kepada malaikat. Ya. Jadi nanti teknisnya, nanti kalian akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok. Nanti setiap kelompok berdiskusi terkait materinya. Terus setelah itu setiap kelompok membuat video. Ya, setelah membuat video, kalian bisa edit. Ya, bisa melalui aplikasi CapCut, bisa melalui aplikasi Canva. Aplikasi apa lagi yang kalian bisa? KineMaster, ya. Terus apa lagi? Nah, banyak sekali. Saya yakin kalian lebih pintar daripada Pak Guru, ya. Nanti bisa kalian edit. Nanti setelah kalian edit, kalian kirimkan ke WA Pak Guru, ya. Nanti kita bahas bersama-sama terkait dengan proyeknya. Itu ya. Oke. Untuk pertama yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan malaikat. Kalian bisa lihat di slide yang ada di depan kalian, ya. Siapakah malaikat itu? Dalam Al-Qur'an, walahu ma fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Nah, itu adalah malaikat dalam Al-Quran juga sudah disebutkan, ya. Jadi malaikat itu terbuat dari apa tadi? Cahaya, ya, atau nur. Tentu berbeda dengan kita, ya. Jadi sama-sama persamaannya dengan kita yaitu sama-sama makhluk hidup, juga makhluk ciptaan Allah. Nah, perbedaannya kalau manusia itu kan terbuat dari tanah, ya. Kalau malaikat terbuat dari cahaya atau nur. Nah, dalam slide juga sudah diterangkan bahwa dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh. Jadi malaikat itu tidak mempunyai rasa angkuh, tidak sombong, ya, tidak memiliki rasa yang buruk, tidak memiliki sifat-sifat yang buruk, ya. Itu malaikat. Berbeda dengan manusia, kan? Kalau kita punya sifat buruk enggak? Ya. Punya. Setiap manusia punya sifat buruk. Tapi apakah punya sifat baik? Punya juga, ya. Tuh. Dan tidak pula merasa letih. Malaikat juga tidak merasa letih. Tidak merasa letih dalam apa? Dalam menjalankan tugas perintah Allah dan juga dalam berzikir kepada Allah. Berbeda dengan kita manusia. Kadang sholat 5 menit aja aras-arasan, ya. Masih suka, capek Pak. Umpamanya sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Paling 2 rakaat ketika mau sholat subuh katanya alasannya ngantuk, gitu, ya. Terus sholat duhur, baru saja beraktivitas, mau disuruh sholat duhur, alasannya capek. Wes banyak alasan kalau manusia. Lah kalau malaikat enggak. Malaikat itu tidak merasa angkuh, tidak punya rasa letih dalam menjalankan tugas dari Allah, termasuk dalam berzikir. Itu, ya.
Selanjutnya terkait dengan malaikat. Nah, inilah nama-nama malaikat. Yang sudah hafal berarti bisa disimak, yang belum hafal silahkan bisa dihafalkan lagi terkait nama-nama malaikat. Ya, yang pertama malaikat siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Hikmatid, Alik, Ridwan. Biasanya kalau kalian punya lagu terkait dengan malaikat enggak? Lagunya gimana coba? Kalau biar hafal nama-nama malaikat, biasanya gimana lagunya? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Biasanya dibuat lagu seperti itu, ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Malik, Atid, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Gitu ya. Tapi udah hafal semua ya? Oke, anak-anak. Setelah ini kita akan melakukan proyek pembelajaran, di mana proyeknya adalah kalian nanti membuat video. Teknis yang pertama adalah kalian setelah ini duduk berkelompok, ya, kelompok sesuai yang sudah saya bagi. Setelah duduk berkelompok, nanti kalian berdiskusi di kelompoknya terkait yang pertama adalah tentang nama-nama dan tugas dari malaikat. Ya, silahkan kalian bisa mencari materi sendiri malaikat ini, terus tugasnya ini, ya, dicatat dulu. Dan sekaligus itu nanti yang akan kalian sampaikan pada video yang akan kalian buat. Ya, jadi setelah ini kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, kira-kira yang akan disampaikan atau materi yang akan disampaikan dalam video itu apa saja. Ya, setelah dicatat semuanya baru nanti kalian bisa membuat videonya. Kalian bisa membuat video di ruang kelas ini bisa, kalian bisa di luar ruangan juga bisa. Kalian bisa kondisikan sebaik mungkin, ya. Nanti bisa dikasih tugas, ya. Siapa yang membuat, siapa yang menjadi kameramen, siapa yang menjadi pembicaranya, seperti itu. Setelah tag video sudah, baru kalian bisa edit. Itu ya. Ada pertanyaan sebelum kita melakukan proyek video hari ini? Tidak ada. Berarti sudah paham ya? Kalau sudah paham, silahkan setelah ini langsung berduduk berkelompok terlebih dahulu. Silakan. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Nah, silakan di sini kelompok satu, ya. Kelompok dua belakang sana. Belakangnya jangan terlalu belakang, Mbak. Di sini, Mbak. Sini. Nah, bawah AC itu. Kelompok 3. Sini kelompok 4, kelompok 5 ya. Oke. Ada kesulitan? Ada ya. Nah, dibagi tugasnya nanti ya. Nah, ditulis nama malaikatnya siapa, terus tugasnya siapa gitu. Sambil dibagi tugasnya. Nanti siapa yang bertugas untuk buat videonya, siapa yang rekam, siapa yang edit gitu ya. Nggak ada kesulitan ya? Oke, silakan dilanjutkan. Di atas. Gimana, ada kesulitan? Tidak, Pak. Nggak ada. Silakan dilanjutkan ya. Oke.
Sudah? Sudah belum ini? Belum. Ada kesulitan nggak? Oke, sudah diskusi semuanya ya? Nah, oke, setelah kalian diskusi, silahkan masing-masing kelompok bisa membuat videonya ya. Bisa di ruangan sini atau bisa di luar ruangan. Monggo, silahkan. Oke, anak-anak, kalian tiap kelompok tadi sudah membuat video tentang tugas malaikat ya. Bagaimana? Berjalan lancar? Lancar ya. Saya tadi yang sudah ngirim banyak, sudah beberapa saya lihat ternyata bagus-bagus sekali ya. Kalian ternyata jago dalam edit-edit video ya, meskipun ya ada yang biasa tapi nggak apa-apa. Kira-kira ada yang mengalami kesulitan nggak dalam pembuatan video? Saya Pak, editnya lama, waktunya kurang. Oh iya, editnya lama ya. Ya kalau yang belum jadi, silakan bisa dilanjutkan ya. Mungkin skill editingnya yang terbatas nggak apa-apa. Saya Pak Guru masih tunggu. Ada lagi? Kelompok saya nggak kompak Pak, malas pada jajan Pak. Oh alah, ya jangan jajan lah ya. Ketika ada tugas, laksanakan tugas semaksimal mungkin ya. Tapi udah jadi. Oh sudah jadi ya. Yang tadi jajan jangan diulangi lagi ya. Kita kan masih pembelajaran ya. Tuh ya. Video yang sudah jadi nanti kalian silahkan yang belum dikirim ke HP Pak Guru silahkan dikirim ya via WhatsApp. Nanti Pak Guru lihat hasil dari videonya, gitu ya. Oke, anak-anak,
Pembelajaran hari ini kita tadi sudah belajar tentang yang pertama iman kepada malaikat ya. Jadi kita harus percaya kepada malaikat ya. Intinya itu sebagai umat Islam kita harus mempercayai dan meyakini ya, serta mengucapkan dengan lisan bahwa kita itu percaya akan adanya malaikat. Tuh. Terus kita juga tadi mempelajari nama-nama dari malaikat. Ada berapa? 10. Serta ada tugas-tugasnya masing-masing. Coba, apa tugas dari malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Apa tugas dari malaikat Ridwan? Menjaga pintu surga. Menjaga pintu surga. Itu salah satu dari tugas-tugas malaikat ya. Jadi kita sebagai umat Islam harus mempercayai bahwa Allah itu menciptakan yang namanya malaikat dengan tugasnya masing-masing ya. Kita juga harus mempercayai bahwa dalam kehidupan ini, dalam kita menjalani hidup ini, kita selalu diawasi oleh malaikat ya. Ada malaikat pencatat amal baik dan juga malaikat pencatat amal buruk. Jadi yang setiap kita lakukan perbuatan pada kehidupan sehari-hari kita itu dicatat oleh malaikat. Makanya dalam melakukan perilaku kehidupan sehari-hari kita harus hati-hati ya. Kita harus mawas diri. Kita harus ingat bahwa apa yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Kalau sudah dicatat malaikat itu ada konsekuensinya. Ya, ada balasannya. Meskipun kebaikan sedikit yang kita lakukan, pasti nanti ada balasannya. Begitu juga ketika kita melakukan keburukan walaupun sedikit, itu juga ada balasannya. Ya, makanya harus mawas diri, hati-hati. Contohnya, ketika kalian di kelas, jangan sering usil sama temenmu. Ya. Tuh. Terus jangan asal mengambil pulpen punya temenmu yang sering ngambil pulpen tanpa izin. Ada enggak di sini? Ada ya, Suti ya. Terus yang sering kadang pinjam tipek tapi nggak dibalikin. Ya, yo jangan, yo. Kalau niat kalian buruk, ya nanti dicatat oleh malaikat keburukan juga. Ya. Ketika di rumah juga seperti itu. Ketika disuruh orang tua, ya dilaksanakan. Jangan menolak. Seumpamanya kalian disuruh untuk membeli gula di warung seumpamanya. Gak, Bu, capek. Ya jangan. Ya, harus mau disuruh membantu orang tua. Di sini kalau di rumah kalian membantu orang tua enggak? Contohnya apa coba? Menghabisi nasi, walah, makanya agak besar ya badannya ya. Menyapu terus ngepel, apalagi ngelipet baju, nyuci piring. Nah kalau sudah menghabiskan nasi, piringnya jangan lupa dicuci sendirilah, kan udah besar ya. Piringnya jangan dimakan, main kuda lumping itu namanya. Ya itu. Jadi pembelajaran hari ini kalian semoga sudah paham, sudah mengerti apa itu pengertian malaikat dan apa tugas-tugas dari malaikat. Nah, setelah ini kalian mengerjakan post-test yang sudah kalian kerjakan pada post-test tadi, pretest tadi, kalian kerjakan kembali ya. Kalau tadi semoga nilai yang tadi kalau nilainya masih kurang dari 75, setelah kalian melakukan pembelajaran dan melakukan post-test, semoga nilainya jadi tambah ya. Silahkan bisa diklik atau dibuka kembali post-testnya pada link yang sudah saya kirimkan di grup. Silahkan ya. 10 menit ya. Oke, silahkan dikerjakan.
Baik anak-anak, kalian sudah melakukan pembelajaran dan sudah mengerjakan post-test semuanya. Nanti Pak Guru lihat hasil kerjaan tugas kalian ya. Nanti saya lihat tugas videonya, nilai dari tugas video tiap kelompok, sekaligus nilai post-test yang sudah kalian kerjakan barusan ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar ya. Terima kasih kalian sudah melakukan pembelajaran dengan semangat, sudah menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin ya. Kalau pembelajaran berikutnya nanti kita akan membahas masih iman kepada malaikat, tapi yang akan kita bahas adalah perilaku-perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada malaikat ya. Jadi setelah kita tahu apa itu malaikat, setelah kita tahu apa tuh nama-nama malaikat, setelah kita pahami apa tugas-tugasnya, setelah ini pembelajaran selanjutnya yaitu kita mempelajari sikap apa atau perilaku yang bagaimana yang sesuai dengan iman kepada malaikat. Nah, perilaku-perilaku tersebut nanti kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Itu pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.